Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufid Mas'ud, Prodi PVTM Reguler 2B, nomor NPM 32211100035. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu memahami pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua, memahami jenis-jenis belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu memahami teori-teori belajar dan pembelajaran. Langsung saja pada pemahaman pertama, yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Selain belajar, ada juga namanya yaitu hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik beserta sumber belajar pada suatu lingkungan, atau juga pada pengertian lainnya yaitu usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, dan terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang. Pada kegiatan belajar ini sendiri memiliki beberapa teori-teori belajar untuk membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu, sehingga dengan memahami tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Pada kegiatan pembelajaran itu tersendiri ada yang dinamakan dengan teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Dan yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Teori behaviorisme adalah sebuah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini sendiri diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan menggunakan teori ini, sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme itu bisa diartikan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Teori yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Dengan menggunakan teori ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Teori yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Pengertian dari teori belajar humanistik yaitu memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Pada teori ini cenderung memfokuskan peserta didik untuk berpikir kritis secara induktif, serta mementingkan pengalaman individu dalam proses belajar. Di sini peserta didik sebagai pemeran utama dalam mengartikan proses pengalaman dalam belajarnya sendiri. Demikian adalah teori-teori belajar yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran siswa SMK. Beberapa faktor tersebut yaitu kondisi fisiologis atau fisik pada siswa, misalnya mata minus sehingga membuatnya sulit untuk membaca dari jarak jauh. Yang kedua yaitu minat untuk belajar.
Minat untuk belajar itu sendiri sangat mempengaruhi dalam berjalannya kegiatan pembelajaran pada siswa. Siswa yang kurang minat dalam pembelajaran itu tersendiri akan sangat mengganggu dalam prestasi atau hasil pembelajaran itu tersendiri. Faktor yang ketiga yaitu tingkat intelijensi atau kecerdasan. Yang keempat yaitu motivasi untuk belajar. Faktor yang terakhir yaitu bakat dan minat siswa. Apabila siswa memiliki bakat dan minat pembelajaran yang tinggi, akan menyebabkan pembelajaran menjadi lancar dan hasil dari siswa bisa menjadi maksimal. Demikian pembahasan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.